penampil berikutnya siapa? Boleh Pak Deden? Iya, Indana. Waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih Pak Deden atas waktunya. Yang terhormat Bapak Iip Ivana SPD selaku penguji rancangan aktualisasi. Yang terhormat Bapak Dr. Firdo Siregar, MMMPSI selaku mentor. Yang saya hormati Bapak Dr. Deden Tosin Waskita MPD selaku coach. Perkenalkan, saya Indana Lutfiana, peserta Latsar CPNS Kabupaten Majalengka, Angkatan 19, Golongan 2, NDH 12. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan rancangan aktualisasi habituasi dengan judul Peningkatan Pengetahuan Ibu Hamil tentang Tanda Bahaya Kehamilan melalui penyuluhan dengan media leaflet dan video di Desa Pasiripis, Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Sukamulya. Baik, untuk latar belakangnya, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat, dan pemersatu bangsa. Menurut Menpar RB RI nomor 36 tahun 2019, bidan merupakan tenaga kesehatan yang profesional yang membantu wanita mulai dari sejak masa kehamilan hingga melahirkan. Berdasarkan penelitian telah diakui saat ini bahwa setiap kehamilan dapat memiliki potensi dan membawa resiko bagi ibu. Keterlambatan penanganan kehamilan resiko tinggi pada ibu hamil didasari rendahnya pengetahuan ibu mengenai tanda bahaya kehamilan yang harus dikenali dan terdeteksi sejak dini sehingga dapat ditangani dengan benar karena setiap tanda bahaya kehamilan bisa mengakibatkan komplikasi. Berikut adalah tujuan dan manfaatnya yang tertera pada slide. Untuk ruang lingkup kegiatan aktualisasi ini yaitu upaya meningkatkan pengetahuan ibu hamil tentang tanda bahaya kehamilan waktu pelaksanaannya selama 30 hari, mulai dari tanggal 26 Oktober hingga 29 November. Tempat pelaksanaannya di UPTD Puskesmas Sukamulya. Nilai-nilai organisasi Puskesmas Sukamulya yaitu melati, menyeluruh, mencakup seluruh masyarakat, efisien, cepat, tanggap, dan tepat, loyal, berdedikasi dalam setiap pelayanan, akuntabel, berintegritas, dan bertanggung jawab, tuntas terlaksananya upaya promotif, kuratif, dan rehabilitatif, serta ikhlas selalu dalam setiap pelayanan. Berikut adalah struktur organisasi yang dikepalai oleh Kepala Puskesmas Dr. Firdo Siregar. Untuk penetapan INSU dan rancangan aktualisasi, saya mengambil isu yang pertama adanya kurangnya pengetahuan ibu hamil tentang tanda bahaya kehamilan di wilayah kerja UPTD Puskesmas Sukamulya, belum optimalnya pemberian survei kepuasan masyarakat, kurangnya pengetahuan petugas kesehatan dalam menerapkan hand hygiene di Puskesmas Sukamulya. Untuk analisis kualitas isu dengan teknik USG, yang didapatkan untuk prioritas masalah yang pertama, kurangnya pengetahuan ibu hamil tentang tanda bahaya kehamilan di wilayah kerja UPTD Puskesmas Sukamulya. Data dukung isu yang terpilih, yaitu berdasarkan kohort ibu Desa Pasiripis didapatkan jumlah ibu hamil 42 orang dan yang beresiko tinggi sebanyak 9 orang dilakukan rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi. Serta informasi yang diberikan oleh bidan desa bahwa masih banyaknya ibu hamil yang memiliki faktor risiko belum mengetahui tentang tanda bahaya kehamilan. Penyebab core isunya dengan diagram fishbone terfokus pada metode dan human, yaitu kurangnya pengetahuan serta diperlukannya metode sosialisasi yang mudah dan menyenangkan. Gagasan kreatif yaitu meningkatkan pengetahuan ibu hamil tentang tanda bahaya kehamilan melalui penyuluhan dengan media leaflet dan video di Desa Pasiripis, wilayah kerja UPTD Puskesmas Sukamulya. Untuk matriks rencana kegiatan aktualisasi yang pertama, kegiatan melakukan konsultasi dengan mentor mengenai persiapan pelaksanaan aktualisasi. Tahapan kegiatannya membuat jadwal rencana konsultasi dengan mentor, melakukan diskusi terkait rencana kegiatan aktualisasi. Yang ketiga, mengumpulkan masukan dan saran dari mentor. Keterkaitan substansi mata pelatihan, yaitu berakhlak. Yang kegiatan kedua,
menyusun bahan-bahan untuk membuat video edukasi dan leaflet tentang tanda bahaya kehamilan, tahapan kegiatannya, mengumpulkan referensi materi edukasi, menyusun skenario video edukasi dan leaflet, melakukan konsultasi dengan mentor mengenai desain leaflet dan skenario video, mencetak leaflet dan mereview hasil audio video, dan yang terakhir memposting soft file video edukasi dan leaflet di media sosial Puskesmas. Kegiatan yang ketiga, menyiapkan sarana prasarana untuk kegiatan penyuluhan. Yang pertama, mempersiapkan materi penyuluhan dan membuat soal untuk pretest dan posttest, menyiapkan alat dan presentasi seperti laptop, infocus, dan leaflet. Yang terakhir, menyiapkan ruangan untuk penyuluhan. Kegiatan yang keempat, melaksanakan penyuluhan pada ibu hamil. Untuk tahap kegiatannya, berkoordinasi dengan bidan koordinator dan bidan desa untuk melakukan penyuluhan, melaksanakan penyuluhan pada ibu hamil, dan memutarkan video edukasi dan juga pembagian leaflet. Kegiatan yang kelima, melakukan monitoring dan evaluasi. Tahap kegiatannya, melakukan monitoring kegiatan. Yang kedua, melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan. Dan yang ketiga, melakukan analisis dari hasil pretest dan posttest. Kegiatan yang terakhir, menyusun laporan aktualisasi. Tahap kegiatannya, mendokumentasikan setiap kegiatan aktualisasi, berdiskusi dengan mentor terkait laporan aktualisasi, dan menyusun laporan hasil kegiatan aktualisasi. Untuk rencana jadwal kegiatan aktualisasi selama 1 bulan, dan untuk matrik rekapitulasi aktualisasinya jumlah akumulasinya 92. Kesimpulannya, diharapkan dengan adanya peningkatan pengetahuan ibu hamil tentang tanda bahaya kehamilan dapat mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil beresiko untuk mencegah terjadinya komplikasi kehamilan. Diharapkan juga dengan adanya kegiatan aktualisasi ini semakin banyak gagasan kreatif dan inovatif yang dilaksanakan di UPTD Puskesmas Sukamulya. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Indana yang telah menyampaikan rancangan aktualisasi. Selanjutnya waktu saya berikan kepada Ibu Mentor. Waktu dan tempat disilakan. Kemudian terkait isu yang akan diaktualisasikan oleh Ibu Indiana di Puskesmas Sukamulya, saya sebagai Kepala Puskesmas dan juga sebagai mentor akan mendukung sepenuhnya tentang isu ini. Karena penyuluhan atau peningkatan pengetahuan seorang ibu hamil terkait tentang kehamilan, terutama tentang tanda-tanda bahaya kehamilan itu sangat penting. Pertama, dan dilakukan secara terus-menerus. Sebab ibu hamil itu selalu berganti-ganti setiap tahun. Sehingga kebulan ini harus dilaksanakan oleh Puskesmas secara berkelanjutan. Kemudian isu ini, metode ini, yaitu pertama dengan melakukan pendekatan melalui IT, yaitu pembuatan video. Mungkin ini akan lebih menarik bagi ibu-ibu hamil dibanding leaflet. Namun pendekatan keduanya ditawarkan oleh Ibu Indiana, leaflet dan video. Jadi kreasi inovasi ini saya sebagai Kepala Puskesmas sangat menghargai dan sangat mendukung untuk diaktualisasikan di lingkungan wilayah kerja Puskesmas Sukamulya nantinya. Dan harapan saya kepada Ibu Indiana, nantinya kita juga berupaya mewujudkannya itu tadi berakhlak. Mari kita berharmoni, mari kita berkolaborasi untuk lebih mewujudkan kinerja yang lebih baik, pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat di wilayah kerja kita. Akhir kata, saya sebagai Kepala Puskesmas sangat mendukung dan siap membantu hal-hal apa nantinya yang dibutuhkan oleh Ibu Indiana dalam mewujudkan aktualisasi kegiatan ini di Puskesmas Sukamulya. Salam akhir kata, salam hormat. Salam
sehat buat Gus dan penguji yang ada hadir saat ini. Terima kasih. Salam hormat. Terima kasih saya sampaikan kepada Dr. Firdo yang telah memberikan klarifikasi kepada anaknya, yaitu Saudara Indana. Sambil saya share ya, khususnya kaitan dengan seminar ini kan, saya ulang lagi nih, tentang regulasinya itu langsung pada acuan teknisnya, pedoman teknisnya itu Kepkalan 13 tahun 2022 ya. Nah, langsung ke ini. Kita berada di sini sekarang di evaluasi rancangan aktualisasi ya. Tadi sudah disampaikan bahwa ketepatan rencana aktualisasi dikaitkan dengan agenda 3. Ini lumayan besar ya, 5%. Jadi yang besar-besarnya itu indikator ketepatan rencana aktualisasi, tahapan rencana yang ini, tahapan rencana kegiatan aktualisasi, dan relevansi rencana kegiatan dikaitkan dengan agenda 2. Nah, ini yang poinnya yang lumayan besar-besar ya. 5%. Jadi Anda mendapat 20% seluruhnya. Ada teknik komunikasi itu 2% ya. Kalau Anda mau level 4 di misal indikator ini, maka harus memenuhi isunya itu ya harus aktual dan dianalisis dengan baik, disertai dengan bukti-bukti dan dikaitkan dengan aktualisasi agenda 3. Nah, ini ya, bukti saya eksis di bukti-bukti ya, supaya ini mengacu ke level 4 gitu, dan Anda memperoleh nilai yang maksimal gitu, dan yang lainnya ya. Nah, di sini saya tunjukkan yang punya ini, tadi yang pertama, Indana, ini udah oke ini. Indana yang ini nih ya. Sama. Nah, ini data ada ini. Kurangnya pengetahuan ibu hamil ya. Ini ada data. Tapi kecil-kecil tadi udah saya jelaskan, kalau bisa ini nah ini udah bagus sumber datanya. Ini ya. Berarti tahun 2022, jadi udah valid. Tinggal kalau bisa ditambahkan oleh kita, ini kan bingung bacanya kan? Baik, Pak. Rumit, kecil-kecil gitu. Tambahkan pakai tabel grafik atau infografis ya. Nah, ini udah bagus ini. Yang punya Indana ini. Datanya masing-masing kan ada. Dukungan datanya ini ada. Terus yang ini juga ada, belum optimalnya pemberian survei. Cuman dilengkapi ya. Kalau bisa ini kan hanya gambar saja. Dari Baik, gambar Pak. ini seperti apa. Yang C juga ini. Nah ini baru berupa gambar, ini udah bagus. Kalau bisa ditambahkan pakai kayak grafik atau apa tadi yang udah saya sampaikan ya. Nah ini, yang seperti ini, setiap isu itu ada data, nanti supaya dibandingkan dari 3 isu ini, oh iya, orang awam aja bisa lihat gitu, karena ini akan Anda publikasikan, nanti orang publik itu lihat gitu ya. Di antaranya ini, udah ini yang punya siapa Indana lumayan, saya kira. Oke, teman-teman, ini yang sesi kedua juga Anda hebat-hebat, ya karena mentornya juga hebat, apalagi coachnya ini Abah Deden ini orang hebat beliau ini, ya sebagai sesepuh tetapi masih milenial isinya, kolotnya kemauannya milenial. Iya itu oke teman-teman, saya kira. Tolong tadi perhatikan, nanti kita jumpa lagi sebulan ke depan. Saya akan lihat ada perubahan atau enggak gitu ya. Contoh 2 di sini yang saya ambil, yang punya Meli sama Indana. Ya itu hampir sempurna karena mudah dibaca gitu ya, mudah ditangkap. Kan orang awam harus lihat, oh ini kalau hanya baca semua ya baca novel. Baca novel kan bacaan saja. Kadang novel aja pakai komik juga kan. Gambar-gambar secara visual jelas gitu ya. Yang terakhir dari saya,
Boleh dibuka semuanya. Ya teman-teman, kameranya boleh dibuka. Tadi kalau mau lihat, ya rujukannya antara Meli dengan Indana. Ya. Meli dengan Indana itu modelnya nyaris sempurna. Dan sekali lagi, ini terakhir dari saya setuju dengan Pak Deden, kesepuhan kita. Satu kata, jangan marah. Ya. Kalau Anda marah, Anda berarti menutup peluang. Ya, kan kalau orang ditempa itu seperti Pak Deden, itu udah ditempanya itu bukan main jalan pengalaman hidupnya. Pahit manisnya, makan asam garamnya, sekarang tampil sempurna itu dengan segala tempaan. Kalau Anda marah dan Anda tidak menerima, tidak akan berubah. Maka orang yang hebat itu orang yang mau berubah. Kalau Anda marah tidak berubah, terima nasib saja. Begitu. Namanya belajar itu orang kan sedang ditempa nih. Pasti banyak nggak enaknya. Enak nggak belajar itu? Tertekan belajar itu. Kita kuliah 3 tahun. Kuliah 5 tahun, Mbak Deden sampai S3. Itu menderita. Tinggal bagaimana kita menikmati. Di balik penderitaan itu terdapat kenikmatan yang luar biasa. Oke. Terakhir pesan dari saya, jadilah Anda ASN yang dirindukan oleh masyarakat. Kalau Anda dirindukan artinya Anda sudah memberikan yang terbaik. Jangan Anda malah dihindari oleh masyarakat, nah itu artinya Anda koreksi diri. Saya mau ketemu bidan X, masyarakat berduyun-duyun ke sana itu pelajari. Berarti bidan itu sudah memberikan pelayanan yang terbaik. Jangan malah Anda dihindari masyarakat, nggak mau saya sama bidan itu, apa perawat itu. Introspeksi diri. Kita sebagai pelayan. Ya, Undang-Undang 25 2009 mengamanatkan kita sebagai pelayan. Oke? Jangan marah kalau Anda dikoreksi. Oke, terima kasih. Mbak Deden, saya kembalikan. Saya tutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Iit Ipana yang luar biasa telah memberikan pengayaan kepada kita. Ya, sehingga kita nanti ada rambu-rambu ketika kita menyusun laporan aktualisasi. Kata kuncinya dari yang Pak Iit sampaikan adalah saudara bekerja harus berdasarkan data. Ketika identifikasi masalah, harus ada data. Dan data ini harus bisa dibaca oleh setiap orang. Karena kalau terlalu kecil kasihan tidak bisa dibaca oleh Pak Iit. Oleh saya nggak bisa, harus pakai kacamata. Kan. Lalu yang logis, datanya yang logis, yang memiliki relevansi dengan masalah. Saya kira itu saja, nanti penjelasan lebih lanjut akan kita laksanakan melalui kegiatan coaching lagi. Ya, kami atas nama anak-anak Pak Iit mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Ya, kepada anak-anak jangan dulu keluar ya. Ada hal-hal yang ingin saya sampaikan. Terima kasih Pak Iit. Ya. Terima kasih sama-sama. Bapak. Dan teman-teman sehat selalu. Semoga kita selalu ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dimudahkan dalam. Saya pamit dulu ya Mbak Deden ya, teman-teman. Terima kasih Pak. Yang pertama-tama saya ucapkan kalian telah melewati satu fase, yaitu fase seminar rancangan. Kalau saya perhatikan sedikit sekali koreksian saudara, hanya masalah data. Ya tinggal perbaiki saja datanya. Ya perbaiki saja datanya, jangan marah. Yang sudah bagus bagusin lagi,
Yang kurang ya penuhi lagi. Gitu aja. Saya udah mengirimkan untuk laporan mingguan ya. Saya mah bager. Belum Iya, Bapak selesai. baik banget. Terbaik. Belum selesai Bapak yang udah. hebat ini, Pak. Bapak Belum yang selesai. hebat. Udah Yang selesai. terbaik. Ya, nah maksud saya setiap seminggu sekali dikirim ke kolabnya. Ya, dengan formatnya. Terus diupload. Nanti minta waktu kepada pendamping kapan kita ketemu ya untuk konsultasi terakhir. Jadi jangan putus, kirim datanya kepada saya. Ya, itu saja pesan dari saya. Ya, dipoto dulu ah. Boleh, Pak. Siapa yang suka moto? Tesi, Pak. Tesi, Pak. Satu pakai yang resmi, yang kedua pakai filter ya. Nah, boleh, Pak. Boleh, Yang Pak. yang resmi dulu. Resmi dulu ya, Pak. Yuk. Satu, dua, tiga. Ya, Pak. Yuk. Sebentar. Filter. Boleh, Pak, pakai filter. Yuk, pakai filter. Baru Indana yang pakai filter. Oh, ya udah pakai filter. Tuh yang bagus mah yang Rina tuh. Kayak Mickey Mouse. Beruang, Pakai Pak. toga, Oh, Pak. beruang. Iya, Pakai beruang. toga, Pak, biar cepat lulus. Iya, toga. Silakan. Langsung, Pak. Yuk, silakan. Satu, dua, tiga. Iya. Terima kasih. Pak. Makasih banyak, Bapak. Yuk, izin live ya. Sehat-sehat, Pak. Sehat selalu, Pak. Sehat-sehat, Bapak. Sampai ketemu lagi, Makasih, Pak. Pak. Makasih banyak Bapak. Silakan. Bapak hebat. Bapak jangan kapok. Itu Pak Bapak Kapo. harus baik. kudu bager, Pak. Pak, kudu bager, Pak. Halo. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Ya Allah. Ya Allah. Ini aku avatar baik. Ucat bisul. Mana iya teh? Karek saparapat. Stop recordingnya. Stopnya. Chan. Kirim ini ya rekornya ya. Sok beratan gening lah memisahkan ieu teh. Karena kumahanya ngirimna. Aduh, gigi aku warna biru. Itu yang ngerekord siapa? Tadi teh Tahu. aku, tapi yang coba dicek deh. Juga nge-record. Teh, aku nggak bisa lama-lama ya. Iya, Teh, izin live, Teh. Live ya. Nah, makasih, Nggak foto Kak. dulu Foto ini. dulu. Kita Foto dulu. Foto dulu. Pakai toga. Pakai toga. Samain dulu ininya, filternya. Pakai toga. Teh Sipa ada nggak toga? Kela ker dicari. Terus si Mama sama bajunya ya? Udah lengkap. Wisuda beneran. Tenggelam. Toganya tenggelam mana bajunya? Itu kenapa bajunya gede banget? Oh, bajunya begitu sih, Teh. Gak ada lagi. Capek banget. Opin dulu itunya. Sebentar. Nah, Itu tuh ada Tapi ada dua. Kayaknya dua itu, Teh. Dua. kayak helm ini. Udah lah, nggak Ada apa-apa. topinya. Oh iya, bentar. Yang apa? Sok siapa yang mau moto? Tadi Teh Sipa tuh ada yang siapa yang moto? 1, 2, 3. Sip. Aku cek dulu. Dewa pada dena bager pisan terlove pokoknya terbaik. Kan sedikit Teh, revisi. izin live. Ini ruangannya mau dipakai. Iya, izin ya Teh. Nah, bye-bye. Semangat. Dadah. Nggak ada sih.